Bismillahirrahmanirrahim. Ya akan menyimpulkan tentang kemunculan manajemen dakwah. Perubahan peradaban manusia yang semakin maju dan butuhnya pengembangan kualitas yang dimiliki manusia, khususnya di bagian dakwah, agar SDM yang dibutuhkan dapat sesuai kebutuhan. Dalam berdakwah, itu harus mengikuti zaman atau tren. Kita boleh mengikuti arus zaman, tetapi jangan sampai kita tenggelam di dalamnya. Dasar-dasar manajemen pelatihan dakwah. Yang pertama yaitu pelatihan dakwah atau perencanaan dakwah. Yang kedua pelaksanaan. Yang ketiga evaluasi. Pengertian manajemen dakwah: sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan pengendalian serta evaluasi dalam pelaksanaan program peningkatan pengembangan keterampilan manajemen pelatihan dakwah. Dimensi dakwah ada 4. Yang pertama tabligh, kedua irsyad, ketiga tadbir, dan yang keempat tadwir. Selanjutnya tentang perencanaan pelatihan dakwah. Menurut Terry dalam bukunya adalah perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan pembuat serta menggunakan asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Laws Allen adalah penentuan tindakan-tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan suatu proses yang berkesinambungan di dalam menentukan dan memperhitungkan pada yang akan dijalankan dalam mencapai suatu sasaran atau objektivitas tertentu. Adapun prinsip-prinsip perencanaan, yang pertama, suatu bisa dikatakan efisiensi apabila perencanaan itu sudah mencapai tujuan. Yang kedua, prinsip tata hubungan perencanaan. Yang ketiga, tujuan penting yang harus diperhatikan itu ada beberapa. Yang pertama, mengurangi atau mengimbangi ketidakpastian pada pembahanan waktu yang akan datang. Memusatkan perhatian kepada sasaran, mendapatkan atau menjamin proses pencapaian, memudahkan akan sesuatu pengawasan. Ada pula kegiatan perencanaan pelatihan dakwah. Yang pertama, studi penjajakan kebutuhan pelatihan dakwah. Yang kedua, merumuskan tujuan pelatihan dakwah. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu merumuskan sasaran pelatihan dakwah. Yang keempat, penentuan materi pelatihan dakwah. Yang kelima, penyesuaian peserta. Yang keenam, menentukan waktu pelatihan dakwah. Dan yang terakhir, merancang proposal pelatihan dakwah. Adapun tujuan perencanaan dakwah yaitu suatu proses rencana untuk menyusun suatu kegiatan pelatihan dakwah. Selanjutnya yaitu tentang bab pengorganisasian pelatihan dakwah. Pengertian pengorganisasian adalah seluruh proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga terciptanya organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka tujuan yang telah ditentukan. Ada 2 poin yang harus diperhatikan dalam pengorganisasian, yaitu pertama, struktur organisasi, dan yang kedua, aspek perilaku. Apabila organisasi berjalan dengan baik, maka dalam penyusunan organisasi sebaiknya dipahami asas-asas yang mendasarinya, yaitu kejelasan tujuan, pembagian tugas, fungsionalisasi, pengembangan jabatan, koordinasi, kesinambungan, kesederhanaan, keluasan, pendelegasian wewenang, rentang kendali, serta jalur dan staf.
Di dalam bentuk-bentuk organisasi dakwah itu ada beberapa keterampilan-keterampilan yang dinyatakan dalam 3 komponen. Yang pertama keterampilan teknis, yang kedua keterampilan untuk melakukan hubungan antar pribadi, yang ketiga keterampilan konseptual. Ada pula bentuk-bentuk spesialisasi dalam organisasi itu sendiri. Secara formal dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama organisasi garis, yang kedua organisasi garis dan staf, yang ketiga organisasi fungsional, yang keempat organisasi komite, dan yang kelima organisasi matriks. Mengorganisasi kebutuhan pelatihan dakwah, merumuskan kerangka acuan latihan, terus menggandakan bahan-bahan latihan untuk peserta. Yang ketiga, merancang survei kebutuhan latihan para peserta latihan. Yang terakhir, merancang program, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, di dalam organisasi tentunya terdapat panitia yang berguna untuk menyebarkan informasi, menghasilkan ide dan penyelesaian masalah, membantu terciptanya koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan adanya kepanitiaan. Kepanitiaan adalah memungkinkan tercapainya penilaian kelompok secara terpadu, membangun iklim kerjasama dan sama-sama kerja, serta memungkinkan kegiatan agar dapat lebih rapi, tertata, serta lebih cepat selesai. Selanjutnya, kelompok ketiga tentang pelaksanaan pelatihan dakwah. Tahapan pelaksanaan pelatihan dakwah ada dibagi menjadi 3, yaitu pertama pembukaan, kedua proses belajar dalam pelatihan, yang ketiga penutupan. Memantapkan persiapan belajar akan membantu lancarnya belajar. Selama pelaksanaan pelatihan diperlukan kesiapan dan kesediaan pihak penyelenggaraan untuk mengadakan penyesuaian memang perlu. Adapun upaya penyesuaian yang dapat dilakukan, yang pertama mencermati materi pelatihan dakwah, yang kedua mencermati pelatih dalam pelatihan dakwah, yang ketiga sasaran atau peserta pelatihan dakwah, yang keempat metode pelatihan dakwah. Di dalam metode tersebut terbagi beberapa metode. Yang pertama yaitu metode pemasaran, yang kedua metode curah pendapat, yang ketiga metode diskusi kelompok, yang selanjutnya metode diskusi panel, yang selanjutnya metode penguasaan, metode simulasi, metode bermain peran, dan yang terakhir metode forum. Selanjutnya yaitu media pelatihan dakwah terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama karakteristik media, yang kedua pembagian media, yang ketiga pemilihan media, dan yang terakhir penggunaan media. Cukup sekian dari saya, apabila kurang tepat mohon maaf ya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.